kita bersyukur malam hari ini akhirnya tamu kita di Bincang Inspirasi Sahabat muncul itu ya. Setelah beberapa kali saya tunggu, bahkan saya calling, ternyata munculnya di Passion Calling gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Teman-teman, Masih muter-muter yang satunya. gitu ya. Itu akhirnya Ya, kelihatan wajah saya itu ya. ya. Oke, Oke, siap. oke, teman-teman, ini adalah sahabat saya akhirnya muncul ya. Itu Mas Paulus Tri Wahyudi yang Ya. banyak orang panggilannya itu macam-macam itu ya. Ada yang panggil PTW, ada yang panggil Yudi, ada yang panggil Paulus, ada yang Tri. Udahlah, panggil apa lagi bro? Banyak sekali mungkin panggilannya ya. Dan Ada yang panggil sayang juga. oh, itu pasti itu ya, yang Aku pasti anak dan tersinggung ya. istrinya. Oke, baik. Malam hari ini Mas Yudi hadir di acara Bincang Inspirasi Sahabat. Tadi saya sudah perkenalkan Mas Yudi Oke. saat Anda tadi muter-muter bagaimana aktivitas yang Anda lakukan, terutama mengajak sebanyak mungkin orang untuk akhirnya bisa menikmati dan menghidupi rasa syukur itu. Sekarang sudah sampai berapa ribu, Mas? Untuk yang itu. Dari awal dulu kalau dihitung itu mungkin 5.000 lebih lah ya. 5.000 lebih ya sekarang ini ya. Oke, baik. Luar biasa. Jadi sampai 5.000 itu dalam kelas-kelas yang berbeda-beda ya. Dalam kelas yang berbeda-beda dan bisa pada saat yang bersamaan. Nanti saya jelaskan kenapa bisa bersamaan. Makanya itu ya. Makanya itu, dan saya tahu Mas Yudi ini bukan mengajarkan mungkin ya, lebih ke sharing dan akhirnya membuat sebuah jurnal bersyukur, kemudian membuat sebuah komunitas bersyukur, bahkan tidak hanya sekedar untuk orang dewasa, tetapi juga mulai dari anak SD dan sampai terus SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa, bahkan kalangan profesional muda juga mengalami tentang kursus bersyukur ini. Dan malam hari ini bersyukur Mas Yudi hadir di sela-sela kesibukannya yang live di Facebook ya Mas ya? Live di Facebook jam 9. Oh, mulai jam 9 ya, Jam 9 sampai biasanya dulu 1 jam, sekarang tinggal 30 menit, 40 menit saja. Keren ya, hari sampai segitunya. Ini hari ke-55 untuk hari di Facebook Live ya. Keren. Itu luar biasa itu sampai ke 55 itu ya. Oke. Bentar lagi gara-gara coach. Seru nih, itu juga seru nih. Makanya kalau di Facebook itu kan Mas Yudi berbicara sendiri gitu ya. Kemudian hanya menjawab respon dari yang baca WA dan sebagainya. Nah, di IG ini lalu bisa berbincang-bincang gitu ya Mas ya. Oke. Oke, siap Mas. Mas Yudi, aktivitasnya apa nih di masa-masa pandemi ini selain live Facebook nih? Oke, aktivitas yang dibayar itu masih jadi konsultan di perusahaan. Ya. Perusahaan, kemudian dalam masa-masa seperti ini ternyata lebih seru karena selama ini itu harus dalam satu wadah, sekarang malah justru bisa di mana-mana, bisa bersamaan. Itu masih berjalan. Kemudian yang bersyukur aktivitasnya jurnal bersyukur, kursus bersyukur yang free juga masih jalan. Sekarang ada sekitar 7 grup yang bersamaan sedang berjalan. Aktivitas lainnya apa ya? Menikmati bersama anak-anak, bangun pagi, berkebun, apa lagi ya? Ya sekitar itulah, hal-hal domestiknya lebih dirasakan, dan luar biasa memang pengalamannya hari-hari ini. Yang dulu tidak terpikirkan bisa dilakukan, ternyata malah justru banyak hal yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Gitu. Oke, artinya di masa-masa sekarang ini justru bukan hanya santai saja itu, tapi banyak
justru malah banyak aktivitas ya Mas ya yang dilakukan. Saya Malah malah full justru ya. berpikir, ini malah lebih banyakkan ini dibanding secara aktivitas yang bisa dilakukan lebih banyakkan sekarang dibandingkan pada masa biasa. Ya. Nah, ini termasuk dalam kelas bersyukur pun juga lebih banyak, karena kalau dulu kepikirannya kalau bikin kelas itu kan ngumpul di satu tempat nih. Ya, Ngumpul di satu tempat sehingga kelompok itu saja yang diberikan. Nah, sekarang ini datang bisa dari Kalimantan Utara, bisa dari Kalimantan Barat juga jalan, dari Bintan juga bisa masuk. Justru variasi peminatnya atau yang pesertanya jauh lebih banyak, dan itu menjadi menarik sekali. Iya, lebih banyak. Ya, malah tidak hanya sekedar di lingkup saat Mas Yudi tatap muka gitu ya, tapi semakin banyak orang yang juga merasakan berkat yang dibagikan oleh Mas Paulus. Menarik sekali Mas. Nah Mas, saya melihat ini kan ada sebuah situasi yang berbeda ya. Banyak hal yang Mas Yudi justru menikmati gitu ya, menikmati dalam arti saat ini di masa pandemi ini justru banyak aktivitas dan justru melihat ada banyak hal yang dulu tidak terpikirkan, tapi sekarang pada akhirnya ya terpikirkan dan dilakukan. Sementara beberapa orang di luar sana itu merasakan kesedihan, ada yang juga merasakan, ada yang menderita, merasa bahwa hidupnya serba susah dan sebagainya. Bagaimana sih menurut Mas Yudi terhadap orang-orang yang seperti ini, Mas? Oke, saya juga menderita. Saya juga kesulitan. Saya juga banyak hal yang saya sadari itu juga teman-teman di luar sana alami, itu juga saya alami. Jadi bukan secara kejadian, kita semua merasakan perubahan secara kejadian. Jadi mestinya saya meeting atau pertemuan dengan tim grup itu bisa bersama. Ada beberapa pekerjaan yang memang itu harus terjadi offline, karena misalnya sesi motivasi itu jauh bisa keren ketika itu karena ada connect gitu loh, nyambung gitu loh. Saya bisa mengatakan oh ini kurangnya apa gitu loh, hanya dengan melihat kemudian berjumpa dengan mereka. Tapi sekarang itu nggak ada komunikasi, hanya melihat melalui itu juga membuat saya stres sih tidak, tapi membuat saya benar-benar ternu-ternu juga. Itu gimana nih mau diapain gitu. Itu juga saya alami di tahap awal, itu saya alami. Itu sangat saya alami. Jadi sama dengan teman-teman yang lain, kita juga mengalami hal-hal yang terbatas gitu loh. Tetapi di saat yang bersamaan saya menemukan bahwa kan referen hidup saya kan, aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu yang selalu diucapkan oleh Mas Yudi ya. Iya. Dan itu juga saya mensyukuri. Saya tidak bisa mengubah keadaan. Kejadian tidak saya bisa ubah. Bahwa situasinya kita nggak bisa berjumpa dan berkumpul dengan tim, itu adalah faktanya. Maka sekarang apa yang bisa saya alami setelah saya menerima kejadian itu? Ya, oleh karena saya nggak bisa lakukan ini, apa yang bisa saya lakukan, dengan cara apa supaya tujuannya tetap tercapai? Nah, itu perjuangan juga di tahap awal. Karena ketika saya udah oke, ternyata teman-temannya juga belum siap. Jadi dinamikanya menjadi seru juga. Nah, yang menarik dari semuanya ini, lalu saya menemukan bahwa kalau saya nggak bisa ada perjumpaan secara fisik, harus apa yang saya lakukan? Dan ternyata saya buka-buka catatan, dan ternyata banyak banget hal yang selama ini nggak dilakukan, yang dulu jadi angan-angan. Wah, ini kayaknya seru nih kalau bisa bikin panduan bersyukur. Kalau panduan bersyukur itu tidak akan saya lakukan ketika di offline, justru nggak karena apa? Karena saya bisa langsung ngomong kan. Tapi justru terdorong oleh karena keadaan itu, maka saya bisa mengambil keuntungan. Ya, akhirnya kemudian tercipta jurnal-jurnal yang seperti yang ditampilkan di Facebook dan sebagainya ya. Iya. Betul sekali. Ya. Menarik tadi Mas Yudi mengatakan bahwa Mas Yudi juga menderita. Tapi kalau melihat wajahnya sih sepertinya malah kelihatan cerah. Ini settingan karena di live atau bagaimana Mas?
Ya, loh, gini. Jadi memang ada proses dalam bersyukur itu ada proses di mana kita nggak bisa mengubah kejadian, tetapi kita bisa hidup melampaui kejadian itu. Kita kan punya perasaan nih, tetapi kita juga melampaui perasaan itu. Artinya bersyukur tidak bisa mengubah keadaan, tetapi bersyukur menyiapkan diri kita untuk bisa memiliki respon, memiliki tanggapan terhadap kondisi apapun di luar sana. Dan kondisi jeda inilah, kondisi jeda saya bisa merespon apapun, itu yang buat kita berdaya. Karena kita tidak lalu terombang-ambing. Kita bisa aja di dalam badai, tetapi kita cukup melihat, oke, badainya datang dari mana, dan saya juga menyadari ada badai gitu loh. Tapi tidak larut di dalam badai. Demikian. Iya, itu tadi ada terungkap, akhirnya yang membuat semuanya itu bisa terlewati, lalu ada sebuah ungkapan syukur itu ya Mas ya. Dan saya melihat kan selalu di dalam kehidupan Mas Yudi ini kan sepertinya warna dari semua training dan sebagainya itu kan dari selalu munculnya itu adalah bagaimana kemudian mengajak kita untuk bersyukur. Nah, Mas, bisa nggak diceritakan Mas awal mula gitu ya, awal mula sampai tertarik terhadap tema bersyukur ini, sehingga kan Mas Yudi juga ceritakan sudah mengalami ini ya, bukan hanya sekedar ungkapan. Kalau ungkapan ya setiap orang sejak lahir dalam arti tertentu ketika dia bisa berkata-kata dilatih untuk kemudian mengatakan ucapan syukur itu. Tetapi ada saat di mana Mas Yudi bahkan dikatakan 4 tahun yang lalu menghidupi ini setiap hari dari rasa syukur ini. Boleh nggak Mas diceritakan untuk kita semuanya? Jadi saya sebutannya menghidupi lah. Kalimat menghidupi itu setelah jurnal bersyukur itu muncul. Jadi ada masa di mana saya belajar. Kalau Coach Andi pernah dengar istilahnya law of attraction, bagaimana cara kita menjadi magnet itu. Nah, awal mulanya saya tertarik dengan itu. Tapi dalam perjalanannya itu ada yang keseruan. Saya juga ngikutin dalam programnya, apa yang diminta itu saya lakukan. Kemudian ini bisa di saya, tetapi banyak teman-teman kita sering berdebat juga. Ini bisa kok di saya, kok di kamu enggak, atau di lainnya enggak gitu, enggak match macam-macam gitu. Nah, kemudian saya mencoba menghidupi dengan ada sesuatu yang menarik di dalam proses itu, yaitu adalah proses menerima, mengendapkan dan macam-macam itu. Lalu dalam prosesnya itu setiap hari saya membuat apa yang saya syukuri. Saya bersyukur apa gitu. Dan itu saya menemukan ketenangan, kelegaan, kemudian saya juga merasa hal-hal itu dimudahkan dalam tanda kutip ya. Kok ini bisa, teman-teman, kok nggak bisa ya? Ternyata saya menemukan di prosesnya memang harus ada kondisi tertentu yang membuat kita jenis-jenis pertanyaan yang diajukan dalam diri kita itu memang jenis pertanyaan itu jenis pertanyaan yang memberdayakan. Contohnya gini, waduh susah ya, itu kan jenis pertanyaan yang memberdayakan, yang tidak memberdayakan. Atau kok bisa sih terjadi kayak gini dalam hidupku, itu kan jenis pertanyaan yang tidak memberdayakan. Kemudian saya dalam jurnal itu saya menemukan bahwa aku bersyukur hari ini bisa melihat matahari pagi, aku bersyukur ini, dan itu saya menemukan ada sesuatu yang indah di sana. Lalu saya lakukan setiap hari, kadang-kadang 1 lembar itu saya penuh tulisan bersyukur, 1 lembar bersyukur gitu. Terus suatu saat ada seseorang yang punya masalah, pokoknya mengeluh aja, semuanya dikeluhkan gitu. Dan itu persis seperti yang dulu saya lakukan ternyata. Gampang banget ngomong waduh, gitu gampang banget. Aduh gitu loh. Dan saya lalu tersadarkan bahwa ketika saya bersyukur itu kata-kata itu mulai hilang. Sehingga jangan-jangan ini cocok juga nih buat teman saya ini. Lalu saya lakukan. Pokoknya setiap hari Anda bersyukur aja lah. Apapun yang Anda syukurin aja gitu loh. Terus apa yang disyukuri? Udahlah terserah lah. Oh, matahari pagi juga datang kamu syukuri. Pokoknya mengingatkan hal yang positif gitu. Sampai suatu saat saya ingat kakak saya ikut yang namanya kursus menjahit. Nah, pada saat kursus menjahit 3 bulan sampai 6 bulan kemudian kakak saya itu bisa menjahit. Ya nggak usah dipedulikan seperti apa model jahitannya.
tetapi modelnya. pasti bisa melakukan. Maka saya pikir loh, bersyukur itu berarti juga bisa dilakukan gitu loh. Maka model kursus bersyukur muncul dari situ. Karena apa? Sebenarnya setiap orang itu bisa melakukan gitu. Dan itu bisa berlaku buat saya, maka mungkin juga bisa berlaku buat orang lain. Dari situlah saya lalu merumus-rumuskan, membuat metode lah sebutannya. Harus 5, kenapa harus 5? Kalau 5 itu kan hal yang sederhana nih, maka setiap orang pasti bisa tuh mensyukuri 5 hal. Dan ternyata tidak semudah itu juga. Waktu ada seseorang ditulis, ini punya pengalaman yang luar biasa ketika ada seorang yang sedang sakit dan sudah terbaring sakit. Kemudian kita ada di sana, kemudian dan saya biasanya otomatis kalau kondisi apapun, kalau ngumpul bersama, oke sekarang teman-teman, Bapak Ibu, kita sebelum menutup berdoa bersama, tulis boleh Anda ucapkan 2 hal yang disyukuri apa gitu. 2 hal yang disyukuri apa. Dan waktu itu giliran satu-satu gitu sampailah pada si ibu yang sedang sakit. Bingung juga apa yang bisa disyukuri gitu. Saya juga sempat berpikir, waduh, apa ya yang disyukuri gitu. Lalu dan ibu itu bilang bahwa apa yang bisa saya syukuri dalam kondisi seperti ini? Saya nggak bisa makan, saya terbaring, saya nggak bisa, dan semuanya itu diam, nggak bisa berkomen juga orang kondisinya seperti itu. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang mendorong saya untuk mengatakan, loh, sekarang kan ada suami yang setia menemani, itu juga bisa disyukuri. Momen itu, oh iya ya, saya masih bisa bersyukur, anak-anak masih ada di sini, saya bisa bersyukur. Kita masih bisa berdoa bersama gitu. Dan itu clear. Semakin meneguhkan saya bahwa dalam kondisi apapun sejatinya kita itu bisa bersyukuri. Dan itu semakin menegaskan. Artinya dari proses perjalanan pribadi saya melakukan itu, kemudian saya menemukan perubahan dalam diri saya melihat orang lain yang juga kesulitan dalam hidup dia dan selalu mengeluh, kemudian saya tawarkan pokoknya setiap hari lakukan kayak gini, dan ternyata juga berhasil untuk dia. Lalu saya mencoba merancang metode yang dipakai supaya itu bisa dilakukan. 4 tahun saya melakukan untuk diri saya sendiri, kemudian 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Saya masih ingat catatannya waktu itu juga tidak terpikir bahwa akan menjadi seperti ini. Enggak, saya pokoknya hanya menulis saja. Hari ini apa saya selalu di dalam posisi yang saya waktu itu menjadi guru, kemudian setelah menjadi guru nggak ada pekerjaan, tapi saya melakukan kadang-kadang memberi retret, belum pekerjaan tetap, belum seramai sekarang. Dalam kondisi rentang-rentang waktu kosong itu saya menuliskan ini. Jadi pagi hari saya menuliskan ini, kemudian ada panggilan bisa nggak mengisi sesi motivasi, saya jalankan. Waktu kosongnya lebih banyak waktu itu, dan ternyata itu bisa dilakukan sampai sekarang. Luar biasa ya. Sampai sekarang masih bisa dilakukan. Tadi cocok sekali Mas, ketika pengalaman Mas Yudi ketika berhadapan dengan ibu yang sakit, kemudian diajak untuk mensyukuri ya. Artinya cocok sekali dengan apa yang hari ini saya mau tanyakan dan juga yang menjadi tema dari bincang inspirasi sahabat pada malam hari ini. Saya ingin bertanya dari pengalaman dari Mas Yudi, dalam arti tentu pendapat dan juga dari pengalaman di situasi pandemi seperti ini. Kemudian Mas Yudi mengajak untuk bersyukur, melihat banyak hal, mungkin terhadap ada orang yang pekerjaannya akhirnya hilang, ya kan Mas? Ada yang mungkin kehilangan orang yang dicintainya karena akhirnya terkena pandemi ini. Ada yang banyak akhirnya harus banyak yang kehilangan lah, dalam arti situasi yang sungguh-sungguh yang tadi Mas Yudi katakan menderita. Ada hal-hal yang sungguh-sungguh dirasakan, yang menderita, yang sedih, yang ujian yang sangat berat lah istilahnya di masa pandemi ini. Nah, mungkin nggak ya, dalam arti tertentu kalau ada, saya bertanya juga, kalau kita sih yang masih bisa berusaha sedikit-sedikit, masih bisa berkontak dan sebagainya, ya oke lah, ada cercah lah untuk bisa mensyukuri gitu ya. Tapi terhadap yang sungguh-sungguh betul mengalami dan terdampak terhadap situasi pandemi ini, kemudian
diajak untuk bersyukur. Mungkin nggak Mas Yudi? Jadi kita semua mengalami. Setiap kita, saya rasa setiap kita mengalami itu. Saya juga punya orang tua yang kondisinya itu deg-degannya juga andekan itu terjadi pada orang tua saya. Kekhawatiran itu juga besar sekali, dan ibu saya sendirian di Klaten. Itu juga situasi yang real, bukan saya mengada-ada. Saya sekarang tinggal di sini bersama orang tua juga, yang sepuh juga. Dan ketika saya keluar dari rumah itu, saya juga deg-degan juga. Jangan-jangan nanti saya membawa sesuatu yang kemudian menyebabkan salah satu dari keluarga juga mengalami kesakitan. Itu saya juga mengalami. Artinya kita semua dalam kondisi seperti itu. Kita semua seperti itu. Nah, sekarang bagaimana saya pribadi dalam kondisi seperti ini? Dalam kondisi seperti ini, bisa dibilangnya kok masih bisa bersyukur gitu kan? Karena memang ada caranya, ada metodenya. Kalau hal yang paling sederhana itu adalah kita bisa bersyukur dengan membandingkan. Kalau kita ngomongin tentang bersyukur, kita bisa membandingkan sesuatu yang lebih parah dari kehidupan kita. Dia nggak bisa makan, misalnya, saya masih bisa makan. Saya bisa bersyukur oleh karena saya masih bisa makan. Dia makan 3 kali, saya masih bisa dapat 9. Kalau dia hanya makan 3 kali, saya masih 9. Itu masih ada. Sepanjang ini paling sederhana nih, sepanjang kita masih bisa membandingkan dengan orang lain, kita masih bisa menemukan rasa syukur itu. Itu trikinya di situ memang. Jadi ya itu kejadian yang lumrah. Saya bisa bersyukur hidup saya ketika saya bandingkan kondisi dengan apa yang di luar sana lebih buruk dari itu. Itu lalu kita akan bisa menemukan syukur. Wah, saya sakit nih. Kalau saya bersyukur saya masih sehat. Ini konteksnya kita tidak menyalahkan sesuatu atau membuat di luar sana itu syukurin itu enggak. Tapi ini adalah point of view aja, cara kita memandang, cara kita melihat. Dan itu nanti ketika kita masih sampai ke dalam tertentu ya menemukan bahwa gila ternyata saya masih hidup. Bahkan itu pun cukup untuk berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa sekarang saya masih diberi kehidupan. Bagi kita yang masih hidup, itu sesuatu yang gratis yang kita bisa syukuri. Karena di luar sana bisa jadi orang dalam kondisi kita sekarang ini ya, kita bisa bersyukuri kalimat itu. Saya bersyukur saya masih bisa berjumpa dengan anak-anak. Nah sekarang ketika kalimat ini kita tanyakan kepada seseorang yang sedang mengalami penderitaan itu, kita bisa membantu menemukan apa yang lebih buruk dibandingkan apa yang sedang Anda alami sekarang. Tapi itu level satunya ya, itu level satunya. Kenapa? Supaya lalu kita bisa naik ke hal berikutnya. Ini karena untuk menyendirikan kesadaran kita bahwa kita itu hidup di masa sekarang. Kita hidup di masa sekarang dan kita tidak bisa mengubah kejadian apapun, tetapi kita bisa memaknai atas kejadian hari ini. Kita bisa memaknai atas kejadian hari ini. Saya pikir juga bahwa dalam kondisi apapun kita bisa mensyukuri. Saya nggak dapat penghasilan seperti yang biasanya saya dapat penghasilan. Lalu di sisi itu saya memang kehilangan. Tapi saya juga menemukan sesuatu yang lain juga di situ. Nah, berikutnya apa lagi? Saya nggak bisa ketemu dengan ibu saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ternyata saya bisa yang selama ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya juga. Saya bisa WA call yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Artinya justru pilihan-pilihan itu menjadi banyak yang muncul. Selama ini ada salah satu orang cerita juga nggak punya penghasilan. Dia tanya, Coach PTW, enak aja sih ngomong kesannya gitu. Saya juga sekarang nggak punya penghasilan. Pertanyaannya, saya bantu untuk mungkin pertanyaannya. Selama ini kalau Anda nggak bisa ngasih makan anak istri, apa yang Anda lakukan? Ya usaha apapun itu. Nah sekarang saya nggak bisa usaha apapun. Oke, Anda minta bantuan, malu saya minta bantuan. Lah, oke. Dalam kondisi seperti ini, Anda masih meletakkan rasa malu itu. Sekarang cinta Anda dengan rasa malu Anda lebih besar mana?
Nah, Iya. ini kan sebenarnya kan kita hanya membantu untuk sampai pada kesadaran nih. Begitu Iya. menemukan, oh iya ya, selama Iya. ini saya terkungkung dengan perasaan ini dan saya tidak membuka diri saya. Dan begitu orang ini berani mengucapkan kepada tetangganya dan melepaskan seluruh egonya, kemudian datang ke sana, ternyata keluarga, tetangganya juga memberikan bantuan. Dan itu saya tanya, apa yang dipelajari nih? Ternyata selama ini saya, ya, lalu dia temukan itu. Lalu apa yang disyukuri? Sama, saya harus merendahkan diri saya, mengurangi ego saya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada apa yang saya miliki, ego itu dan macam-macam. Nah, Ya. memang tidak akan langsung bisa sampai ke tahapan itu, dan memang bersyukur itu kebiasaan dan pembiasaan. Itu alasannya kenapa ada 30 hari, Betul. 21 hari pertama harus dilakukan, karena ini betul-betul memang pengalaman pribadi. Pengalaman Ya. pribadi. Ya, memang kebiasaan itu yang justru menjadi tantangan itu ya, untuk kemudian Iya. bisa menghidupi rasa syukur itu, sehingga rasa syukur itu lalu bisa menjadi milik yang terus itu kita hidupi gitu ya, Mas. Iya, iya. Tertarik sekali saya tadi kan diungkapkan harus syukur dan sebagainya dalam situasi tadi ya, terjawab. Dari pandemi pun juga orang bisa bersyukur, dalam situasi yang susah orang bisa bersyukur, karena sebetulnya semuanya itu kan tergantung dalam arti tentu cara pandang kita, makna yang kita berikan terhadap situasi itu. Ketika kita berikan makna terhadap situasi itu adalah situasi yang ya sudah, masalah yang tidak ada jalan keluarnya, ya lalu segala sesuatunya lalu menjadi mustahil untuk kemudian kita bisa lakukan sampai akhirnya keluar rasa syukur itu gitu. Boleh dibagi enggak, Mas, dengan terhadap teman-teman kita itu untuk bisa menjadi inspirasi? Lalu apa yang harus saya lakukan di awal supaya saya memulai ini? Artinya kan ada banyak orang yang bingung. Ya saya mau sih bersyukur, ya kan? Oke, itu kan saya mau bersyukur, saya mau untuk mengubah hidup saya mau melihat dengan cara pandang yang baru. Tapi kan lalu langkah apa di awal yang harus saya lakukan supaya betul-betul itu pada akhirnya menjadi kebiasaan? Ya, oke. Pertanyaannya bagus. Pada akhirnya kita akan sampai pada yang kita sebut sebagai metode ya, cara gitu loh. Ya, ya. Dan selalu dibilang di awal, tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang. Tetapi setiap orang pasti punya metode yang cocok untuk dia bertumbuh dan berkembang. Saya dulu mengawalinya adalah pengantarnya teman-teman nanti di tahap awal adalah dalam waktu 2 menit nih, saya biasanya 1 menit nih, 1 menit tuliskanlah hal yang baik yang Anda rasakan, yang baik perilaku maupun attitude, sikap atau apapun yang dianggap baik gitu. Itu langkah pertama untuk mengenali diri. 10 hal yang baik yang Anda miliki. Terus nanti 10 hal baik ini maksudnya kayak sifat gitu ya, Mas? Sifat boleh, fisik juga boleh. Oh, fisik. Saya sehat. Rambut saya hitam semua. Saya orangnya putih soalnya kan. Setiap orang kan bisa memuji dirinya sendiri nih. Betul. Kemudian itu lakukan dulu 2 menit pertama. Kemudian jeda 1 Oke, menit. misalkan saya nih langsung saja, misalkan sifat baik. Ya, sifat baik saya secara fisik ya gede lah badan saya itu ya, kekar. Ya. Walaupun gemuk itu 10. Oke, baik. 10 hal. Dalam waktu 10 hal. 10 hal dalam waktu dan ditulis. Ya. Nah, ada teorinya sih kenapa harus ditulis, tapi ini di langkah awal untuk mengambil semua data yang kita miliki, memori yang kita miliki tentang hal yang baik itu. Menarik sekali, Mas Andi. Menarik sekali. Kalau dalam waktu 2 menit, ada yang hanya dapat 2, ada yang dapat 1, ada yang betul memang ada 10 gitu. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena versinya teman-teman itu ternyata jauh lebih gampang ngomongin negatifnya daripada positifnya. Betul. Nah, ya banyak orang sih seperti itu.
Ya. Iya, inputan yang dimasukkan kan lebih banyak itu. Nah, salah satu hal yang kita lakukan sekarang adalah mari kita sadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Kita sudah memiliki sumber daya internal yang kita miliki untuk bertumbuh dan berkembang. Dan itu ada di mana? Cek dalam bahasa yang kita tulis itu. Itu nanti akan muncul di situ. Bahkan ada seseorang yang harus dibantu. Oke, kalau nggak menemukan itu, dulu pernah ada orang ngomong apa tentang diri Anda gitu. Iya, dulu pernah ada yang bilang saya cantik, ya udah tulis saja cantik gitu. Dan pada saat dia menuliskan cantik itu pun ada sesuatu yang menghalangi dia. Nah, Anda bisa bayangkan Mas Andi, apalagi belajar tentang grafologi dan macam-macam, NLP, dan itu kan hanya untuk menuliskan kata itu aja betapa susahnya, pasti defend mekanisme pertentangan yang dialami ya ketika menuliskan kata cantik, karena itu hanya didengar dari orang lain mungkin, tidak sungguh-sungguh dari dalamnya. Tidak sungguh dari dalam. Dan padahal lalu di tahap awal pokoknya apapun yang pernah Anda dengar dari orang lain tentang diri Anda yang baik-baik, tolong tuliskan. Ternyata semakin sepuh, semakin tua, itu semakin sulit dalam prakteknya di lapangan ya. Karena dari kelas 4 SD itu gampang gitu. Oh, mama saya bilang kayak gini. Jadi dia bisa mengambil inputan dari kakaknya, mamanya, itu masih banyak gitu. Nah, ketika ada peserta yang usianya 78 tahun kalau nggak malah 80 tahun. Itu malah tertawa. Aduh, ini pekerjaan apa? Dan memang kesulitan beliau. Kesulitan menemukan itu. Padahal pikir kita kan sederhana kan, semakin sepuh, semakin tua kan semakin banyak hal yang dimasukkan positif, maksudnya kan. Tapi kita justru enggak. Ya, itu tahap awalnya, pokoknya inventaris dulu aja hal-hal yang baik dalam diri Anda. Tapi waktunya hanya 2 menit itu. Itu untuk mengecek waktunya. Tahap awal. Ya. Selama jadi 2 menit pertama tulis, kemudian jeda, tulis lagi 10 hal lagi, kemudian jeda lagi, tulis lagi 10 halnya lagi. Nanti dari situ akan di tahap awal kita akan bisa membaca situasi dan kondisi awal mula. Kemudian langkah berikutnya memang kayaknya saya perlu keluarkan catatan ini harusnya. Jadi harus Mas, supaya kesempatan ini menjadi bagian dari juga pelatihan untuk teman-teman kita, bagaimana sih memulai rasa syukur itu, karena seringkali rasa syukur itu ya dikatakan gitu ya, tahu, tetapi tidak menjadi habit, gitu, tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Dan ini inspirasi yang besar sekali yang perlu saya ketahui dari Mas Yudi dan bisa dibagi untuk kita semuanya. Oke. Jadi kakak tolong ambilin laptop papa dong kak. Ya. di kamar satu. Oke. Ya, sambil menunggu Mas Yudi berbagi untuk kita semuanya, saya ucapkan selamat bergabung yang baru bergabung ya, Bu Inge. Itu. Selamat malam. Oh, ini ada Halim Anita ya. Ini sepertinya istri saya sendiri nih, Mas. Gitu ya? Iya. Di ruangan lain ternyata dia mengamati perbincangan kita. Seru. Kalau pasangan lebih seru lagi. Ada pasangan gimana? Ada dinamikanya tersendiri. Kayak nanti. Oh ya? Iya. Ada. Oke. Jadi teman-teman kalau mau sungguh-sungguh saya nyebutnya ini kursus bersyukur itu pengalaman ketubuhan. Kenapa pengalaman ketubuhan? Karena secara pikiran orang gampang ngomong bersyukur itu. Aku bersyukur apakah itu sampai ke dalam perasaan? Bisa jadi sampai apakah tubuh juga merasakan bahwa ungkapan syukur itu menjadi sebuah perilaku yang namanya bersyukur itu kan bagaimana sih, ekspresinya bagaimana sih gitu. Jadi bukannya sekedar di ungkapan, tapi juga syukur menjadi cerminan dari kehidupan kita keseharian gitu loh, perilaku kita dan macam-macamnya. Makanya ini saya menyebutnya sebagai pengalaman ketubuhan. Ketubuhan. Iya, ketubuhan. Ya. Jadi memang idealnya ditulisnya pakai tulisan tangan. Idealnya ditulis tulisan tangan. Jadi teman-teman dalam waktu 21 hari menuliskan 5 hal yang disyukuri. 5 hal yang disyukuri.
menuliskan 5 hal yang disyukuri berturut-turut. Hari pertama saya bersyukur, hari kedua saya bersyukur, hari ketiga saya bersyukur, berturut-turut. Ketika nanti di hari kesekian lupa, maka kurang lagi dari 1/21. Misalnya sudah sampai di hari ke-16, kemudian besok lupa, maka di hari ke-17 lupa, 1/21. Lupa, akan kembali ke 1/21 lagi. Jadi kayak mulai nol lagi gitu ya, dia harus memulai untuk itu. Siklusnya dan itu apakah dan itu apakah yang disyukuri itu harus sama atau berbeda Mas tiap hari itu? Bisa berbeda, bisa sama. Bisa berbeda, bisa sama. Bisa berbeda, bisa sama. Nah, teman-teman kalau kesulitan di tahap awal, mulai saja dari 5 panca indera ini. Pasti akan langsung menemukan 5 hal yang disyukuri. Saya bersyukur bisa melihat aja bisa banyak kan. Saya bersyukur bangun pagi bisa melihat pacar saya. Saya bersyukur bangun pagi bisa macam-macam kan. Saya bersyukur pagi hari melihat anak saya bisa bersyukur melihat senyum istri saya. Banyak hal yang bisa disyukuri. Kalau teman-teman sampai kesulitan nanti bersyukur, itu alasannya kenapa ada kursus bersyukur ya. Kalau istri cemberut berarti tidak perlu disyukuri ya. Anda bisa memilih hal yang disyukuri yang lainnya. Itu kan banyak banget hal yang bisa disyukuri. Baik. Terlalu banyak hal yang bisa disyukuri. Lalu kenapa kita fokus pada hal yang membuat kita tidak berdaya gitu. Menarik, Mas Andi nanti akan menemukan betapa selama ini kita ini terjebak dalam tanda kutip ya. Terjebak pada pengalaman-pengalaman yang tidak memberdayakan atau bahkan memperdayakan. Fokus kita ternyata itu ke situ. Nah, jurnal bersyukur itu membantu teman-teman untuk lalu mengakses hal yang positif, yang baik, yang memberdayakan dalam diri Anda. Jadi dan itu dilakukan selama 21 hari untuk tahap pertama. 21 hari berturut-turut. Kenapa? Terus ulang lagi. Kenapa harus 21 hari Mas? Tidak lengkap 30 hari? 30 itu oke lah, tapi 21 hari itu sesuatu yang setiap 21 orang nggak banyak, cuma 21 hari gitu kan. Itu permainan saja, tetapi di balik permainan itu kita pernah dengar dan belajar psikosibernetika mental kan. 21 hari itu habit baru dibangun dalam 21 hari kan. Sebenarnya teorinya di situ kan. Kita bisa membangun habit baru dalam berapa waktu? 21 hari dilakukan berturut-turut. Saya menggunakan prinsip itu. Oke, kalau sudah 1/21 kemudian 5 hal, besoknya 2/21 5 hal, di atasnya tulisin jurnal bersyukur. Jadi bagi teman-teman yang sekarang join, kita bisa bikin grup bersama. Saya akan bantu teman-teman untuk selama 21 hari pertama sampai 30 hari dengan tag Facebook saya. Lalu saya bisa membantu Anda untuk ini. Prosesnya sampai di mana. Jadi tulisan pertama adalah jurnal bersyukur. Di bawahnya 1/21, besok 2/21. Kemudian tuliskan nama Anda. Tuliskan nama Anda plus dari jurnal bersyukur. Tulis nama dan kemudian dari kota mana? Dulu. Nomornya dulu. Jurnal bersyukur 1/21. Kemudian nama Anda plus dari kota mana? Biar saya bisa wow, sekarang udah sampai di Korea. Ada satu dari Korea soalnya. Itu rasanya. Keren itu ya. Ini ada seru-seruannya juga sih. Terus kemudian tuliskan 1 sampai 5 dan selalu dimulai dengan kata saya bersyukur. Sehingga kata-kata saya itu bersyukur berkali-kali. 1, saya bersyukur hari ini hujan sehingga bla 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 bla. Saya bersyukur menikmati ayam goreng istri saya. Saya bersyukur. Nah, selalu dimulai dengan saya bersyukur. Dan itu peristiwa kejadian yang sesederhana itu untuk di kemudian
katakan sebagai sebuah ungkapan syukur ya Mas. Yes. Rasa syukur itu nggak jauh-jauh. Dia ada dan mengelilingi hidup kita. Makanya saya bilang pada teman-teman tertentu ada kalimat begitu sampai di titik tertentu ada 4 tahap sebenarnya Mas. Ada 4 tahap. Iya. Itu dibuat sebagai tahapan. Ketika sampai di titik tertentu, saya lalu biasanya kasih pesan, welcome to the amazing world, di samudra keajaiban kehidupan dalam jurnal bersyukur. Karena itu amazing banget. Bagi teman-teman yang sudah sampai ke tahapan itu, benar mereka menemukan itu. Seperti dan jauh lebih hebat daripada pengalaman saya dulu. Itu keren banget. Ya. Dan jadi halnya sederhana ya. Halnya sederhana. Anda bisa melihat ke cermin, kemudian melihat ternyata mata Anda indah. Saya bersyukur Tuhan kasih saya mata yang indah, itu cukup. Untuk hari itu Anda mensyukuri itu, it's okay. Selalu ada yang bisa disyukuri. Selalu ada. Bersyukurlah senantiasa. Dan itu ya memang harus betul-betul dari hati. Artinya tidak hanya sekedar bersyukur dari mata, padahal ya enggak gitu ya. Tapi kemudian dikatakan itu sebagai sebuah ungkapan rasa syukur. Artinya kan sungguh-sungguh walaupun sederhana, ya, tapi sungguh-sungguh memang itu yang diiyakan dari hati, dan itu mempengaruhi tubuh untuk bisa mengatakan bahwa ya saya memang bersyukur di situ. Kita tahu persis kan konflik-konflik terjadi dalam diri kita. Kita pengen kaya, tapi ketika saya pengen punya uang 100 juta terjadi konflik, sehingga justru itu bukannya memberdayakan tapi memperdayakan. Nah, bersyukur itu memang harus jujur dengan diri sendiri, harus jujur. Kalau saya nggak bisa bersyukur dengan yang itu, dalam hal ini konteksnya uang, yang diterima dalam konteks bahwa oke, saya bersyukur hari ini punya 10.000 yang bisa dipakai untuk apa. Dan itu Anda tidak berbohong dengan diri Anda. Artinya apa? Kekacauan dalam diri Anda itu mulai disinkronkan dan dibalancing, lalu menjadi selaras. Karena apa? Itu yang saya tangkap, itu yang saya syukuri. Akan menjadi berbeda dengan afirmasi. Sesuatu hal yang lain, Maka topik hari ke-50 itu saya selalu bilang keselarasan part 1, part 2, dan ternyata teman-teman bisa responnya banyak. Oh persis, benar, berarti keselarasan. Dan memang keselarasannya yaitu pikiran, perasaan dan tubuh. Nggak mungkin pikiran ngomong aku bersyukur punya istri yang cantik gitu, sementara dia di balik sini katakan bahwa istri kayak itu cantik ya, apalagi dia dengan di luar. Nah, itu Mas, itu saya menemukan artinya poin yang sangat luar biasa, membuka dalam arti tertentu ya kesadaran saya dan mungkin juga teman-teman yang saat ini menyaksikan dan nanti yang setelah ini juga menyaksikan. Artinya kenapa kita itu dalam arti tertentu ucapan syukur itu seakan-akan hanya kosong, karena ada sesuatu yang dibohongi di situ. Kita bohong untuk sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Bahkan Tuhan sendiri juga bisa jadi ditipu oleh ungkapan rasa syukur itu ya Mas ya. Saya bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, padahal di dalam hati menderita nih. Itu yang membuat mungkin tadi bahasa Mas Yudi sangat tepat sekali, yang membuat diri kita menjadi tidak selaras nih, antara yang terucap dengan yang ada dalam pikiran, dan juga terrespon itu di dalam tubuh kita. Jadi ucapannya syukur tapi tubuhnya merasa sakit semua karena yang dipikirkan adalah hal-hal yang menderita semuanya, menolak itu semuanya. Dan itu nanti akan terbaca. Itu Mas Andi, itu nanti sebagai fasilitator kita akan bisa membaca pola-pola itu. Bisa membaca hal-hal apa yang Anda syukuri, hal-hal apa yang kita semua punya kecenderungan. Setiap kita memiliki kecenderungan. Setiap kita punya kecenderungan. Saya menemukan pergulatan yang luar biasa pada anak saya yang nomor 1. Ketika bangun pagi itu nggak mau berangkat sekolah, dan itu berturut-turut tuh. Kok nggak mau? Kenapa? Biasanya semangat, itu semangat banget. Sekolah itu senang banget. Tapi kenapa itu dia malas-malasan gitu? Kan kita bisa baca dari ekspresi bangun paginya macam-macam. Kemudian semakin saya tanya, nggak bisa.
Kalau sama istri saya langsung, apa yang terjadi? Bang. Dan itu juga nggak berhasil juga. Lalu ketemulah ini. Oke, nah ayo kita main-main aja. Kita mulai bersyukur nih. Bersyukur. Oke, bersyukur. Dan suatu saat ketemulah ini. Selama 3-4 kali berturut-turut, dia menuliskan, saya bersyukur bisa bermain dengan si A. Bermain dengan itu aja sesuatu yang disyukuri. Terus hari berikutnya, saya bisa bermain dengan si A lagi loh. Ada apa ini? Bagi kita, pola-pola itu kan lalu punya sesuatu kan. Lalu saya ternyata dia pernah. Jadi anak saya ketika yang mau tampil, nggak usah tampil kamu. Dan dia ikut. Sehingga itu bertentangan dengan pengalaman kehidupan dia. Sehingga itu membuat dia nggak semangat lagi. Nah, pola-pola itu juga terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita syukuri itu akan semakin membesar dalam hidup kita dan semakin dekat dengan kita. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada orang yang syukurnya adalah saya bersyukur hari ini istri saya masakin ini, saya bersyukur istri saya masakin itu artinya ada sesuatu yang memang kedekatan hubungan yang dibangun oleh sesuatu yang itu menjadi lebih clear gitu. Selama ini nggak pernah, tapi kenapa ini itu yang disyukuri? Yakinlah ada kedalaman tertentu di dalam proses ungkapan syukur itu. Karena apa? Ada begitu banyak ada yang bisa disyukuri. Kenapa dia milihnya itu? Nah, itu di tahap 3 nanti kita bisa sampai menemukan itu, Mas. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat gitu. Jadi ini yang di-sharingkan tadi yang tahap mulai hari pertama sampai 21 itu tahap yang pertama ya, Mas? Ya, tahap pertama. Luar biasa. Tapi bisa jadi kita bisa menemukan dan merasakan orang ini sebenarnya udah sampai di tahap kedua. Dari mana? Dari cara ungkapan syukur yang dituliskan. Atau sudah sampai bahkan tahap yang ketiga, menemukan pesan dalam apa yang disyukuri. Nah, itu bisa dibantu. Atau itu bisa terbaca dari pola-pola yang beliau tuliskan dalam ungkapan syukur itu. Tapi lupakan itu semua dulu lah. Kita mulai dari 1/21, 2/21 untuk menuliskan itu. Dan hukum energinya kan ngomong kan, sesuatu yang kita beri perhatian secara intens, maka akan mengarah ke situ kan. Itu sesuatu yang kita pelajari bahwa kalau anak saya itu akhirnya ketahuan bahwa dia diperlakukan tidak nyaman oleh temannya, sehingga ketika dia diperlakukan baik saja, hanya disapa saja, dia udah berbunga-bunga gitu, sehingga itu bisa dia bahagia dan disyukuri. Dan itu dibalik itu kita bisa membaca drama apa yang terjadi gitu kan. Keren. Mas Yudi, jujur saya penasaran untuk yang pertama, penasaran untuk dalam arti mempraktekkan. Saya akan mulai besok akan mempraktekkan itu, sekaligus juga penasaran untuk tahap kedua, ketiga, keempat sampai akhirnya bisa menghidupi gitu ya. Hanya sayangkan waktu kita untuk berbincang-bincang ini sangat terbatas, Mas. sangat. Makanya kayaknya ini sepertinya itu ya, saya harus meminta Mas Yudi khusus itu ya, untuk di acara entah itu di Interscale atau kemudian di Zoom saya, untuk berbagi tentang kursus bersyukur yang saya sendiri mendengar aura dalam arti percakapan kita tentang bersyukur ini pun sudah kayaknya harus melakukan ini ya. Selama ini ya doanya ya doa bersyukur, tetapi ya ternyata harus seperti itu supaya betul-betul bisa menghidupi. Mas Yudi, ada gimana Mas? Biarkan tubuh, nanti tubuh yang akan, kalau selama ini mulut yang bicara, kemudian perasaan, tubuh itu memiliki memori yang luar biasa sekali. Dia tahu persis part bagian mana yang bisa bersyukur, part bagian mana yang menahan diri untuk bersyukur. Keren banget Mas. Oke. Ada pesan? Iya, baik Mas. Ada pesan nggak Mas untuk kita semuanya di saat-saat ini? Pesan singkat sebelum ini berakhir bentar lagi. Tema hidup saya adalah aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Dan itu karena apa? Karena kita semua memiliki sumber daya internal yang Tuhan berikan ada dalam diri kita. Sekarang kita tinggal mengaksesnya aja.